Nama saya Agnes Santoso dari usaha Startik Artistic Eco Fashion yang menggabungkan usaha handicraft dengan fashion, dan di sini posisi saya sebagai co-founder bersama dengan Fania Santoso, adik saya, di mana di sini kami fokus kepada empowerment untuk pemberdayaan masyarakat. Usaha ini sendiri berdiri dan dimulai dari sejak tahun 2014. Dulu kita berawal dari sebuah proyek sosial di mana kita prihatin dengan kondisi lingkungan yang saat itu sampah menjadi salah satu problem lingkungan paling tinggi. Untuk itu kita mencoba untuk mendaur ulang sampah menjadi satu barang-barang yang bermanfaat. Kita coba untuk berinovasi, berpikir lebih lagi untuk membuat sebuah trigger gimana caranya supaya masyarakat bisa tetap bangga dengan menggunakan sampah, bisa tetap bangga bahwa sampah ini bisa menjadi satu barang yang wah. Dan dari situ kami mencoba mengelola saksemen, daur ulang, untuk kita kreasikan menjadi tas ataupun juga dompet, bahkan juga sepatu. Dan kita juga mencoba untuk mengkombinasikan bentuk-bentuk merek dari sampah tersebut sehingga bermotif bunga, jadi tidak akan terlalu tampak, sehingga orang ketika menggunakannya tidak akan terlalu ngeh bahwa itu adalah sampah, tapi itu sudah bisa menjadi menyerupai seperti kulit. Dan di situ yang membuat orang bisa bangga menggunakan produk-produk daur ulang. Dan kita juga memberdayakan kepada masyarakat binaan marginal, sehingga bukan saja menciptakan untuk keuntungan kita sendiri, tapi juga untuk bisa memberdayakan masyarakat sekitar. Untuk alur usaha sendiri ini kita dari produksi, pengemasan, baru kemudian untuk penjualan. Dan untuk produksi sendiri kita mulai dari bank sampah ini mengumpulkan bahan dasarnya, dan ini pun juga tentunya melibatkan masyarakat sekitar, mungkin seperti warung-warung kopi, kemudian juga mereka-mereka yang sedang membangun. Kemudian kita coba untuk bernegosiasi untuk meminta saksemen yang sudah digunakan, dan itu pun juga dengan menggunakan pengguntingan khusus, sehingga kita mengedukasi bagaimana cara menggunting saksemennya. Jangan sampai mungkin pengguntingannya salah, karena tentunya nanti akan banyak bahan-bahan yang terbuang. Dan setelah saksemen kemudian terkumpul ataupun juga bungkus-bungkus itu terkumpul, kita kemudian lakukan pembersihan, pembilasan, kemudian pewarnaan, kemudian pembuatan pola, dan kemudian akhirnya pun juga kita bisa didesain sesuai dengan keinginan dari masing-masing desainernya, entah dalam bentuk tas ransel, tas kuliah, tas kerja, ataupun tas yang dibutuhkan oleh ibu-ibu. Dan akhirnya sendiri nanti akan, setelah semua sudah jadi, baru kemudian diberi finishing untuk pelapis alami untuk tahan airnya. Dan untuk pengemasannya kita memberikan satu pengemasan khusus, jadi ada kantong khusus, dan kita berikan ada gantungan kunci. Gantungannya itu pun juga dari karton bekas, dan di situ kita akan ada tulis bagaimana sejarah ataupun cerita dari pembuatan tersebut. Kalau kita kombinasikan dengan kain batik, maka kami juga akan memberikan batiknya itu dari batik mana. Jadi setidaknya di situ juga kami akan menularkan rasa cinta tanah air Indonesia. Untuk penjualannya sendiri di Indonesia kita salurkan melalui toko-toko yang ada. Kalau untuk kota Surabaya ini kita salurkan di toko oleh-oleh Mirota, kemudian juga di Jakarta di alun-alun di Grand Indonesia, kemudian juga toko-toko lain yang sesuai dengan target market. Dan tidak jarang juga kita ikut di pameran-pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat, baik kota maupun provinsi, seperti Inacraft, kemudian Trade Expo Indonesia, dan juga mungkin beberapa pulau-pulau lain yang dijangkau oleh pemerintah. Dan untuk saat ini kita juga mencoba menjaring reseller di beberapa kota. Untuk negara tujuan yang pasti Singapura, Malaysia, karena ini sudah masuk di masyarakat ekonomi ASEAN, jadi itu menjadi salah satu sasaran utama. Sementara kalau untuk yang produk Startik sendiri, di tahun ini kita sudah ada kerjasama dan sudah proses untuk masuk di Jatimart di gerai Singapura untuk yang tahap kedua. Dan untuk jangka panjangnya kita rencananya bisa masuk ke Eropa dan juga Amerika, karena memang kepedulian lingkungan tinggi. Dan tentunya di sini kita juga akan mengembangkan network dan menjajaki pasar global melalui kegiatan yang akan kami ikuti di Global Entrepreneurship Summit di akhir Juni. Kalau untuk rencana pengembangan usaha, kita kedepannya pasti akan kolaborasi dengan desainer, khususnya desainer internasional, dan kita sudah ada kesepakatan kerjasama dengan El Salvador. Waktu itu kita sempat mengikuti Global Student Entrepreneur Award, dan akhirnya terjalin kerjasama yang saat ini masih dalam proses, sehingga tentunya dengan desainer internasional pun ini bisa lebih mengembangkan bagaimana bentuk-bentuk desain yang terbaik untuk lebih diminati lagi oleh masyarakat. Dan untuk rencana pengembangan lainnya kita juga pasti akan memanfaatkan kain etnik Nusantara, sehingga kita bisa menyisipi selain nilai sosial terkait dengan daur ulang sampah, tentunya juga kita bisa menyisipi bagaimana produk-produk
Indonesia bisa diperkenalkan lebih dalam lagi ke pasar internasional.